Kita harus berdoa untuk Pak Presiden Prabowo supaya diberi hikmat marifat untuk saat resesi berat ini. Shalom Sobat Terang Kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah bersama kalian semua, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni. Jadi, seperti yang kalian tahu ya, bahwa resesi sepanjang tahun 2025 ini kan sudah diberitakan atau diingatkan ya oleh Pastor Dotoni atau Evangelist Dotoni, dan katanya puncaknya itu 2026 tahun depan, dan ini akan terus berlanjut sampai 2030-an. Bahkan sekarang banyak sekali orang-orang atau pakar-pakar ekonomi atau yang sering membicarakan ekonomi terutama di YouTube ya, berkata katanya hati-hati 2030 katanya bakal ada inflasi besar-besaran, bakal ada hiperinflasi katanya. Nah, untuk menghadapi semua itu, untuk menghadapi apa yang akan terjadi di depan, kita tidak akan pernah tahu. Tapi satu kuncinya yang saya sharingkan untuk kalian semua, yang saya ambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 17, yaitu tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depannya. Dan Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni selalu mengingatkan kita untuk menabung emas katanya. Karena emas itu adalah satu bentuk investasi tentunya yang cukup baik ya, karena dibilang kan safe haven ya, jadi itu bisa berlangsung untuk lama. Ini untuk investasi jangka panjang. Dan juga perak, katanya perak itu nanti harganya atau nilainya bakal berlipat-lipat. Sahabat Terang Kemuliaan, langsung saja kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni. Sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang surga, terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu Bapa, pimpin kami, sertai kami, berkati kami. Sebentar kami akan mendengarkan pesan-Mu, berikan kami hikmat manfaat agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung menjadi member, karena dengan kalian menjadi member itu artinya kalian mendukung penuh pertumbuhan dari channel Terang Kemuliaan ini. Dan juga jangan lupa follow TikToknya, di situ kita akan memuliakan Tuhan bersama-sama. Sahabat Terang Kemuliaan, langsung saja kita akan menyaksikan atau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni pada kesempatan kali ini. Selamat menyaksikan. Jonas. Ya, malam Pak Daud. Ya, gimana Jonas kabarnya? Puji Tuhan, baik dan sehat. Apa kabarnya juga? Wah. Udah di mobil Jonas. Aduh, Immanuel Pak. Immanuel, kita doa ya. Baik Pak. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebaskan dari kegelapan. Berkatilah kami semua Tuhan, dan nama-Mu dimuliakan. Di dalam nama Yesus, amin. Jonas. Amin. Ya Pak Daud. Kita harus berdoa untuk Pak Presiden Prabowo, Jonas. Iya Pak, ada berita apa nih Pak? Karena Pak Prabowo supaya diberi hikmat marifat untuk negara ini, Jonas, menjadi presiden yang saat-saat resesi berat ini, Jonas. Iya Pak. Dan kita percaya Pak Presiden Prabowo diberkati Tuhan, umur panjang, Amin. kejayaan, kehormatan. Amin. Karena dia hati yang betul-betul hati seorang yang prajurit sejati, Jonas. Dan mau melayani Indonesia, rakyat Indonesia. Ya. Gimana sekarang kondisinya, Jonas? Mau tanya apa? Iya Pak, ini kan mendekati resesi bulan 6, bulan 7 seperti yang Pak Daud sampaikan. Rasanya gimana resesinya, Jonas? Sepertinya sepi Pak ya, apa masa daya belinya kurang ya Pak ya?
Iya, kan daya beli kan turun Jonas. Iya, Dan ini akan terjadi Jonas sampai eh, tahun depan Jonas. tahun depan Pak ya. Tapi emas sempat tembus 2 juta kan Jonas. Betul Pak, betul sekali. Sesuai Wah, kan perkataan sempat Pak Daud. tembus 2 juta. Ah, nah, jadi sekarang semuanya banyak beralih ke perak atau Jonas. Nah, itu yang menjadi pertanyaan Pak Daud. Belinya di Hmm, mana itu perak Pak? ya diantam lah. Karena dia bilang di Antam nggak ada Pak Daud. Tenang aja Jonas. Kita percaya di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesusahan, Tuhan memelihara kita, Elohim pelihara kita. Amin. Amin Pak Daud. Ah, Nah, Nah, Jonas gimana perkembangannya? ya puji Tuhan Pak, kalau pelayanan puji Apa Tuhan. yang mau ditanyakan Jonas? Ya sebelum tanya jawab ini Pak, ini saya masih mendapat banyak sekali laporan terkait Pak Dotoni ya, punya akun itu loh Pak. Padahal sebenarnya kan Pak Dotoni tidak punya akun apapun di media sosial. Nggak ada Jonas. Bahkan ada yang minta uang minyak urapan macam-macam itu Jonas. Betul Pak. Nanti ada salah satu beberapa akun yang mengatasnamakan Pak Daud, ya. Lalu ada beberapa jemaat yang berusaha meminta doa atau layanan doa, tetapi dia disuruh follow dulu, disuruh membeli minyak urapan, disuruh membeli salib, lalu sesudah transfer mereka diblokir. Itu banyak kejadian Jonas. Tapi tenang aja Jonas, kita berdoa supaya Elohim melawat menjamah mereka ya supaya bertobat juga. Dan yang jadi korban dipulihkan dan diberkati Tuhan. Ya, betul nggak Amin. Jonas? Betul Pak. Ya, jadi Nah, Bapak Ibu Saudara, ya harap berhati-hati karena Pak Daud Tony tidak punya akun medsos apapun, baik TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, apapun itu nggak punya. Ya, jadi kalau ada yang mengatasnamakan Pak Daud itu palsu. Ya, perkembangannya sekarang gimana Jonas? Sekarang kondisi ekonomi gimana Jonas? ya kita cuma berharap Pak, Tuhan Yesus pasti buka jalan ya situasi apapun. Tapi ngomong-ngomong bicara untuk usaha apa Pak? Ini Pak yang untuk bisa bertahan Pak. Ya penting sekarang bertahan apa yang ada aja, apa yang dikerjakan Jonas. Lakukan apa yang ada ya. Iya, sekarang mau apa lagi? Mau ndak mau harus bertahan Jonas, betul? Betul. Kan saya ke pelayanan saya kan di desa. Apokat aja sampai harga 5.000, 6.000, 10.000 Jonas. Ada yang 4.000 sampai yang berapa minggu yang lalu Jonas. Artinya betul-betul daya beli masyarakat drop. Bahkan yang saya kaget sampai apokat untuk pakan sapi ya Jonas. Waduh, sapinya sehat nih Pak. Ya. Karena daripada tidak dimakan busuk ya Jonas. Murah sekali Pak ya. Harga buah juga ikut drop ya Pak. Daya belinya memang turun Jonas. Nanti saya mau nyampaikan kepada Mayor Jenderal Glenny Kerupan untuk disampaikan kepada Bapak Presiden Prabowo gimana kondisi masyarakat saat ini Jonas. Ya. Yang Ini naik harga rencana saya mau ke desa untuk foto-foto untuk memberitahu kondisi masyarakat saat ini. Iya Pak. Nah, gimana Jonas? Yang naik harga kelapa Pak ya, karena China banyak membutuhkan kelapa. Iya, semakin banyak makan kelapa kan artinya semakin banyak kelapa kopior. Nah,
Ya, kelapa lagi, China lagi banyak sekali membutuhkan kelapa, makanya harga di Indonesia naik, sebagian diekspor, kebanyakan. Gimana perkembangan apa yang mau ditanyakan Jonas? Pak, saya kemarin tanya minggu lalu Pak terkait ilmu kanuragan Pak, yang kemarin putus-putus Pak. Kanuragan itu jenis keberangasan atau juga jenis yang untuk kekebalan, pertahanan, kekuatan. Itu berhubungan dengan pembelaan diri, pertahanan diri, Jonas. Pak, apakah benar kalau minum atau makan terong itu ilmu itu bisa hilang, Pak? Itu hanya sugesti aja. Yang jelas, kekuatan ilmu gaib apapun, itu kelemahannya satu, melawan orang yang tidak percaya. Oh, ya. Melawan orang yang apa? Tidak percaya. Kedua, orang yang paling disayangi dan dicintai. Ilmu apapun tembus. Nah, dampak dari ilmu itu apa, Pak? Misalnya sudah puluhan tahun ini nggak belajar lagi ilmu itu, didiamkan saja. Biasanya kekuatannya netral ya, setengah tidak berfungsi. Ada expirednya, Pak? Iya, ada yang kalau kebal ada yang 40 hari, ada yang 1000 hari. Kadang juga ada waktu dibutuhkan, dador, setan tidak tahan, setan keluar, orangnya mati. Tergantung setan tanda. Oke, Jonas. Apakah orang yang punya ilmu kanuragan ini memang susah mati, Pak? Walaupun kebanyakan gitu. Tahun. Kebanyakan terjadi seperti itu, ditolak langit, tolak bumi. Oh, oke. Oke, kita tanya jawab, Jonas. Tanya jawab, Pak Daud. Yang pertama, Pak Martin. Wah, ini dari Ruteng, ini kopinya enak ini. Dibuka suaranya, Pak Martin. Suaranya dibuka dulu. Audio bawah kiri. Ada gambar mikrofon. Bisa, Pak Martin? Nah, coba lewatin dulu ya. Lewatin dulu aja, Jonas. Oke, ya sudah. Silakan Pak Martin. Ya. Mana Pak Martin? Salam Pak Daud. Ini mau tanya Pak. Tentang apa? Kutub ya. Masih ada pengganti saya. Dan kalau malam sulit tidur, mesti tergantung obat. Itu aja. Oh, ini bukan kutub, ini stres, Jonas. Kurang duit. Makasih, Jonas. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, pulihkan hati dan jiwanya Tuhan, kehendak Elohim jadi di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut, Jonas. Iya, selanjutnya Ibu Sania dari Malaysia. Iya, Pastor, kenapa tak boleh buka suara? Oke. Sudah. Nah, tolong Pastor, selamat malam. Ya. Ada yang tanya Pak Ibu? Ya, saya tanya Pastor, saya sering sakit bahagian kepala. Lepas tu saya macam lemah, Pastor, tidak bermaya. Lepas tu anak saya macam tiba-tiba sakit membenci. Fisik, Jonas. Bukan sakit setan. Fisik aja, Pak ya. Bukan setan. Ya, Pak. Ya, kita doa ya, Jonas. Ya, Pak. Aku mohon roh Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan kegelapan. Berkati Tuhan alat semua Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut, Jonas. Berikutnya Ibu Yeni. Shalom Pak Daud. Ya, mau saya sama anak-anak saya ini kan setelah suami saya nggak ada. Suami saya sempat sih dulu masuk ke sini sakit, sudah didoakan Pak Jonas. Cuman sekarang sudah nggak ada. Sekarang saya kayak banyak kekhawatiran gitu loh Pak Daud. Sama apakah ada kutuk keturunan gitu. Suami saya kan meninggalnya juga sakit keras. Nggak ada ini. Kita doa ya. Ya. Aku mohon uluran tangan Tuhan, kerajaan Tuhan datang dan menjadi, dan nama dimuliakan. Berkati keluarga Tuhan, berikan kekuatan di dalam nama Yesus. Amin.
Lanjut Amin. Jonas. Ya, berikutnya Pak Edison. Ya, silakan Pak Edison. Selamat malam Pak Daud. Mau tanya apa Mohon- Pak Diksan? Mohon doa Pak Daud untuk putra saya dan istrinya, putra saya Niko dan istrinya Febri sudah 4 tahun menikah belum punya keturunan. Mohon didoakan supaya keturunan. Ya, kita Pak. doa ya. Ya. Kita doa ya. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkati Tuhan, warga anak ini Tuhan, supaya diberkati dan punya anak Tuhan, kesuburan Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut Jonas. Berikutnya Lusiankan Ginting. Gimana Ibu? Ya, silakan Bu, mau tanya apa Bu? Apakah saya mau nanya Pak, apakah ada kuasa gelap di rumah ini Pak? Apa ada kuasa gelap? Ada nih Iya. Jonas. Suruh doa tiap hari darah Yesus sucikan, demi nama Yesus setan keluar ya Jonas ya. Doa Ya. Jonas ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, berkati ya Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Doa pengusiran setan ya Jonas, seminggu Ya ya. Pak, siapa? Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Dan apabila ada di antara kalian semua yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Dotoni, silahkan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yefta Ministry ataupun Tom Health TV. Dan mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dotoni ini atau Pastor Dotoni diberikan kesehatan, agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Jadi sahabat Terang Kemuliaan, jangan pernah takut atas apa yang akan terjadi di depan kita. Walaupun kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi atas kita, tapi tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan Dia memimpin kita dan membantu adalah menolong kita di dalam segala kesulitan-kesulitan kita. Sahabat Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Dan apabila kalian terbeban ingin mendukung pertumbuhan dari channel Terang Kemuliaan ini, kalian bisa join menjadi membernya. Jangan lupa follow TikToknya, di situ kita akan memuliakan Tuhan bersama-sama. Sahabat Terang Kemuliaan, kita akan tutup video ini dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang surga, terima kasih Bapak buat pesan yang telah Engkau sampaikan. Bapak berkati kami semua yang sudah menonton video ini. Ampuni kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini dan saya berdoa untuk kalian semua. Kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.